hari ini? Wah, kali dia yakin pasti adik-adik semua penuh sukacita karena hari ini kita kembali lagi dalam Sekolah Minggu Online Par Shalom Kupang. Sekolah Minggu hari ini ditemani oleh Kalidia. Karena itu, sebelum kita mulai sekolah minggu, Kalidia ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan semangat. Kita menyanyikan lagu Kami Puji dengan Riang. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita persiapkan hati, kita sama-sama mengangkat sebuah pujian yang berjudul Firman-Mu Pelita bagi kakiku. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita sama-sama meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih banyak untuk semua cinta kasih Tuhan yang masih kami rasakan sampai dengan saat ini Bapa. Kami bersyukur karena kami adik-adik masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami sama-sama bersekolah minggu hari ini Bapa. Tiba saatnya kami akan belajar tentang firman Tuhan. Mari Bapa memberikan kami kekuatan, hikmat, dan akal budi agar firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap mendengarkan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, minggu ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menjaga dan memelihara alam, dengan bacaan Alkitab yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Karena ada beberapa ayat yang cukup panjang, maka adik-adik dapat membacanya sendiri di rumah. Kita akan fokus dulu pada Kejadian 2 ayat yang ke-15 dan Kalidia akan membacakan untuk kita semua. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan tadi kita belajar tentang proses penciptaan manusia dan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah adik-adik, kita tahu bahwa manusia diciptakan Tuhan pada hari yang terakhir ketika segala sesuatu sudah tersedia. Dan ketika segala sesuatu tersedia, Tuhan menempatkan manusia dalam Taman Eden. Dan ketika Tuhan menempatkan manusia dalam Taman Eden, Tuhan memberikan manusia tugas, tanggung jawab dan mandat
kepada manusia, yaitu seperti yang terlihat pada ayat yang Kejadian 2 ayat 15, yaitu menjaga dan memelihara taman itu. Nah adik-adik, kali dia rasa tugas dan tanggung jawab yang Allah berikan pada saat itu tidak hanya berlaku kepada Adam dan Hawa, tetapi berlaku untuk kita semua, termasuk kali dia dan adik-adik yang di rumah. Nah, sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah yang diberikan hikmat, sudah seharusnya kita bertanggung jawab atas tugas dan mandat yang Tuhan berikan. Kita harus mampu menjaga dan memelihara alam sesuai mandat yang Tuhan berikan. Adik-adik jangan berpikir bahwa menjaga dan memelihara tanaman itu hanya tugas orang dewasa. Itu hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Tidak adik-adik, tugas yang Tuhan berikan itu untuk kita semua, untuk seluruh manusia. Karena itu, mari kita sama-sama belajar untuk menjaga dan memelihara lingkungan alam sekitar. Contoh yang paling sederhana adik-adik, yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mari rawat dan menjagalah kebersihan di sekitar rumah kita. Ketika kita lihat rumah kita kurang rapi, mari kita rapikan. Ketika kita lihat ada debu, mari kita sapu dan membersihkannya adik-adik. Nah adik-adik, mungkin terlihat sederhana, tetapi itulah cara kita untuk bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab mandat yang Tuhan berikan kepada kita. Mulai dari hal-hal kecil adik-adik, dari diri kita sendiri dulu, baru kita bisa mengajak orang lain untuk sama-sama melakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu menjaga dan memelihara tanaman. Nah adik-adik, jadi pesan minggu ini yang pertama, mari kita belajar untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dengan cara jangan membuang sampah sembarangan, memelihara tanaman yang ada, dan menjaga kebersihan di rumah. Demikian firman Tuhan, amin. Baik adik-adik, untuk merespon kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat sebuah pujian yang berjudul Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur karena air kaya dan subur, daunnya luas, gunungnya megah, yang hijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan yang pertama untuk pendidikan kita, orang tua, kesehatan, dan untuk teman-teman yang berulang tahun. Karena itu mari kita persiapkan hati, kita tunduk dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih karena cinta kasih Tuhan kami ada sampai dengan saat ini Bapa. Terima kasih banyak Bapa karena hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Bapa agar firman yang kami dengar ini tidak berlalu begitu saja, tetapi mampukanlah kami agar kami dapat menjaga dan memelihara lingkungan hidup kami sebagai salah satu bentuk kami yang bertanggung jawab kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami ingin mendoakan pendidikan kami, anak-anak yang dalam bangku pendidikan Bapa. Mari Engkau memberkati kami semua dalam proses belajar mengajar. Meskipun proses belajar mengajar dilakukan secara online, kami percaya hikmat dan kekuatan daripada Allah. Kami dimampukan, kami diberikan hikmat dan semangat agar kami dapat terus mampu menjalankan pendidikan kami dengan baik Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur dan berdoa untuk kedua orang tua yang ada di rumah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Engkau jamah memberkati kedua orang tua kami dalam tugas pekerjaan dan tanggung jawabnya Bapa. Kami juga mendoakan untuk kesehatan kami semua. Orang tua kami juga Tuhan taruh dalam tangan Tuhan. Biarlah kesehatan kami Tuhan limpahkan agar kami dapat terhindar dari bahaya virus corona yang sedang menyebar. Kami percaya jika Allah di pihak kami, tidak ada satupun yang dapat menggantikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur untuk teman-teman yang berulang tahun dalam minggu ini Bapa. Terima kasih untuk satu pertambahan usia yang baru. Biarlah dalam usia yang baru kami semakin percaya dan berharap kepada Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami harapkan semuanya terjadi hanya oleh karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan sembahyang kami, mengampuni
dosa dan pelanggaran kami, karena hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita telah selesai, tapi jangan lupa setelah ini ada aktivitas yang masih harus dikerjakan ya. Sampai jumpa minggu depan, shalom. Oke adik-adik, aktivitas kita pada hari ini adalah membuat pembatas Alkitab. Adik-adik bisa menyiapkan kertas yang telah dibagikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dan melipatnya seperti pada video. Ayat Alkitab yang akan kita tulis pada pembatas Alkitab kita adalah dari Kejadian pasal 2 ayat 8. Kejadian pasal 2 ayat 8. Adik-adik juga bisa menyiapkan spidol warna-warni, glitter, atau kertas yang telah digunting dan lem untuk menghias pembatas Alkitab adik-adik sesuai dengan kreativitas adik-adik masing-masing. Nah, adik-adik juga jangan lupa menulis tema sekolah minggu kita pada hari ini, yaitu Aku Memelihara Ciptaan Tuhan. Setelah itu jangan lupa menaruhnya di dalam Alkitab. Demikian aktivitas kita. Shalom.